Baiklah, perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Siboro, NIM 21002061, akan membahas tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi organisasi. Pada umumnya, mustahil seorang manusia tidak akan berkomunikasi. Komunikasi adalah interaksi antar manusia yang terjadi satu atau dua orang atau lebih dalam menyampaikan suatu informasi. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu informatif. Organisasi dapat memproses suatu informasi untuk bisa sampai ke individu. Informasi yang didapat tidak menjadi multimakna saat diterima oleh komunikan. Yang kedua yaitu fungsi regulatif, yaitu bagaimana proses penyampaian informasi dalam organisasi dan dalam kaitannya menyampaikan SOP, aturan yang berlaku di organisasi. Yang kedua yaitu integratif. Integratif adalah pembauran atau proses adaptasi. Contohnya, ketika masuk di suatu organisasi, kita harus melakukan pembauran atau adaptasi dengan semua karyawan. Yang keempat yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif itu adalah ajakan dengan hubungan yang humanis akan lebih didengarkan daripada perintah, karena tidak semua orang yang mau diperintah. Konsep persuasif ini cenderung lebih berhasil daripada perintah, karena persuasif ini lebih dekat dan humanis dengan bawahan dan atasan. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi leader juga berpengaruh dalam penyampaian informasi. Ada 6 gaya komunikasi leader. Yang pertama yaitu the controlling style. The controlling style adalah mengendalikan untuk membatasi tingkah laku, pikiran, biar supaya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu the equalitarian style. Maksudnya yaitu landasan kesamaan level. Biasanya dilakukan secara terbuka, menyampaikan informasi dengan rileks dengan level manapun, baik level karyawan, manajer, semuanya sama dan akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu destructuring style. Maksudnya yaitu memanfaatkan pesan verbal guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan yang sesuai dengan struktur. Yang keempat yaitu the dynamic style. The dynamic style ini cenderung agresif. Maksudnya karena leader memahami pekerjaannya pada suatu tindakan atau perilaku seseorang yang dinilainya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kelima yaitu the relinquishing style, yaitu kesediaan untuk menerima kritikan, pendapat, gagasan, dan lebih cenderung menerima daripada memerintah. Maksudnya itu leader akan lebih suka menerima kritikan, pendapat, dan gagasan dari bawahannya tanpa memandang level atau struktur yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu David Rewell style. David Rewell style ini adalah gaya ini biasanya tidak layak dan cenderung dijauhi oleh leader dalam organisasi, karena with Rewell style ini akan mengakibatkan lemahnya tingkat komunikasi dan akan menjadi tidak baik komunikasi antara bawahan dan atasan. Itulah 6 gaya komunikasi leader yang berpengaruh dalam penyampaian informasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi yang pertama yaitu ketika adanya pembagian tugas yang jelas. Yang kedua,
adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat yaitu adanya ketergantungan mulai dari atasan sampai dengan bawahan. Selanjutnya yaitu adanya interaksi berulang-ulang yang terjadi dalam sebuah komunikasi. Terakhir, adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul. Selanjutnya, tipe-tipe organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini menekankan dengan mencari keuntungan. Yang kedua, organisasi non-laba. Maksudnya, dia tidak kebalikan dari organisasi bisnis, yaitu dia tidak mementingkan laba atau suatu keuntungan. Yang ketiga, BUMN, yaitu BUMN sebagian atau semua modal berasal dari negara. Yang keempat, koperasi, yaitu suatu cara simpan pinjam atau istilahnya dari kita untuk kita. Selanjutnya yaitu aliran komunikasi. Apapun bentuk organisasinya adalah proses dinamik dalam mengantarkan informasi atau pesan-pesan pesan-pesan apa saja akan tetap berkesinambungan. Aliran komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi bagaimana informasi itu terdistribusi ke semua orang dan bagaimana informasi itu sudah tersampaikan dengan baik. Aliran komunikasi organisasi memiliki dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik kaitannya dengan personal maupun dengan organisasi. Sekali lagi, yang menjadi faktor pendukung komunikasi yaitu bagaimana seorang komunikator dapat menyampaikan pesan dengan baik, dengan bahasa, dengan sederhana terhadap komunikannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.